Rosit Art. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar pengoperasian CorelDRAW. Jadi CorelDRAW itu harus dipahami dulu dasar-dasarnya. Ya, dimana di sini yang paling utama yaitu harus tahu tentang pembuatan dokumen. Jadi di CorelDRAW itu ada teknik tersendiri untuk pembuatan dokumen. Ini CorelDRAW-nya sudah terbuka. Cara pembuatan dokumen itu bisa melewati menu bar yang ada di sebelah atas di sini. Bisa klik file, pilih new, atau bisa menggunakan Ctrl N di keyboard, atau bisa menggunakan di sini di bagian toolnya. Nah, di sini bisa menggunakan gambar kertas ini dengan cara diklik. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu memberi pemberian nama. Di sini dikasih nama, misalkan saya kasih nama, nah seperti ini, Rosit Art. Kemudian size. Nah, size ini bisa dipilih. Di sini banyak sekali macam-macam yang ukuran yang disupport oleh Corel itu sendiri. Di sini saya biasa menggunakan A4. Terus di bawahnya ada width dan height, di mana ini menentukan lebar ke samping. Terus tingginya, height ini tinggi. Ini juga kita bisa merubah. Misalkan mau merubah ke sentimeter. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk ukuran A4 itu 21 kali 2 9,7 cm. Terus di bawahnya itu ada juga pengaturan orientation-nya. Itu bisa portrait dan landscape. Kita pilih yang landscape aja. Terus pick of number. Nanti di bawah ini kalau misalkan dikasih angka 1, itu cuma satu pick saja. Misalkan mau langsung 10 bisa. Terus primary color mode. Nah, di sini ada dua pilihan, ada CMYK dan RGB. Di mana fungsinya kalau RGB ini digunakan untuk perangkat seperti laptop, terus HP misalkan mau untuk dibuat presentasi. Jadi intinya yang tidak dicetak seperti itu. Kalau yang dicetak pilih CMYK. Jadi kalau misalkan mau membuat brosur, banner, dan semacamnya bisa menggunakan CMYK. Untuk rendering resolutionnya kita biarkan saja 300. Setelah itu sisanya dibiarkan saja, kemudian klik OK. Nah, setelah jadi seperti ini. Jadi pengoperasian CorelDRAW yang pertama itu di sini sudah jadi membuat dokumen. Sini namanya seperti yang sudah diberikan tadi, ada namanya Rosit Art. Terus ukurannya 29 kali 29,7 kali 21 ini. Kertasnya A4, terus speknya 1. Nah, di sini kita bisa merubah lagi untuk ukurannya. Misalkan mau dirubah ini 29 saja. Bisa dihapus di 0. Bentar. Nah, itu sudah berubah. Terus di sini ada unitnya, mau diganti misalkan ke milimeter itu bisa langsung diedit dari sini. Terus yang selanjutnya yaitu penyimpanan. Di dalam CorelDRAW itu ada dua istilah. Yang pertama itu menyimpan, yang kedua itu ekspor. Nah, misalkan ini sudah ada, misalkan sudah membuat objek atau membuat desain.
Jadi yang pertama itu bisa menyimpan, bisa menggunakan ini di bagian toolbarnya ini, atau bisa menggunakan menu file, terus pilih save. Cara save-nya seperti aplikasi pada umumnya, yaitu klik file, pilih save. Kemudian cari lokasi untuk menyimpan. Misalkan ditaruh di sini, karena tadi sudah ditulis namanya, langsung klik save. Nah, ada yang cara yang kedua yaitu export. Nah, di export ini yaitu kita merubah dari format yang kita mau, CDR misalkan, mau kita rubah ke ini AI, Adobe Illustrator, terus misalkan mau dirubah ke JPG. Di sini banyak format-format yang disupport oleh Corel itu sendiri. Ada PNG, ada PSD, juga ada Photoshop, ada, terus ada Illustrator, itu bisa ada. Jadi tergantung dari kita mau format yang seperti apa. Misalkan di sini saya kasih ke PNG aja. Nah, kalau di bagian save itu langsung tersimpan. Di sini akan ada tampilan yang dimana menampilkan dari hasil ekspornya tadi. Kalau kita save, biasa di save dengan format CDR, tapi berhubung di sini disimpan dengan format lain, nah, bisa kita, oh ini maaf, ini tadi karena ini enggak ada warnanya. Oke, saya ulangi, export. Nah, misalkan langsung taruh sini. Nah, ini merupakan pengaturan akhir dari dokumen yang akan kita simpan. Jadi kalau tidak ada yang mau dirubah lagi seperti yang tadi, tinggal klik OK. Jadi ada dua penyimpanan, dua cara untuk menyimpan. Yang pertama itu bisa save, yang kedua itu bisa export. Nah, selanjutnya setelah pembuatan, yaitu misalkan kita harus memahami, misalkan mau membuat sertifikat, kita harus memahami yang namanya tool yang ada di Corel-nya. Yang pertama itu ada menu bar, di sini yang ada menu-menunya ini. Kemudian ada toolbar yang di bawahnya yang berbentuk icon-icon ini namanya toolbar. Terus ada property bar. Nah, ini property bar akan berubah seiring dengan pergantian dari toolbox. Toolboxnya yang mana? Yang ini sebelah kiri layar. Ya, secara default Corel akan meletakkan toolbox ada di sebelah kiri layar. Terus warna di sini kebetulan saya jadikan dua warnanya. Secara default itu ada di sebelah kanan layar di sini. Ini berhubung saya menggunakan dua warna, ada di atas dan juga ada di samping. Nah, setelah kita paham semuanya, langkah selanjutnya yaitu memahami dari toolbox ini. Toolboxnya yang wajib kita pahami itu ada 10. Yang pertama itu pick tool, di mana pick tool ini fungsinya untuk memindahkan, misalkan seperti ini, diklik dulu objeknya, dipindahkan seperti ini. Nah, digeser, dipindahkan untuk memperbesar, misalkan mau memperkecil, copy paste juga bisa. Kita harus, kalau ini menyeleksi dengan menyeleksi objeknya menggunakan pick tool. Terus yang kedua itu ada yang namanya shape tool. Nah, shape tool ini untuk merubah garis tepinya ini. Misalkan di sini saya tebalkan garis tepinya biar kelihatan seperti ini. Nah,
Garis tepi yang bisa dirubah dengan shape tool itu bisa langsung dirubah seperti ini. Nah, jadi dari segi 4 itu bisa dirubah jadi seperti ini. Nah, cara yang kedua dari shape tool adalah dengan cara mengconvert terlebih dahulu objek ini. Misalkan mau dikonvert, misalkan kita convert dulu ya. Nah, ini bisa kita edit menggunakan shape tool. Setelah kita convert tadi bisa kita edit menggunakan shape tool. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi cuman merubah dari sudut objeknya, sekarang kita bisa merubah, bahkan bisa menambahkan sudut lagi. Caranya bagaimana? Bisa menggunakan klik kanan add, atau kita langsung klik 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi untuk perubahan di bagian shape tool ini sangat berguna, terutama bagi desainer yang sangat mendalami, pasti sangat apa istilahnya ya, sangat paham dan sangat familiar, tidak asing lagi dengan shape tool ini, karena shape tool penggunaannya banyak. Selain membuat atau mengedit garis lurus, juga bisa mengedit garis bergelombang. Jadi dari garis lurus ini bisa dibuat bergelombang dengan menggunakan shape tool. Caranya kita klik garisnya dulu. Garis tepinya ini ada garisnya. Kita klik. Nah, kemudian pilih di atas convert to curves. Nah, baru setelah itu ada panah 2 ini yang menghadap, bisa digeser. Satunya misalkan mau digeser ke bawah seperti ini, satunya ke atas. Nah, seperti itu. Misalkan saya contohkan kita membuat sebuah pot bunga, misalkan seperti ini. Kita menggunakan yang namanya shape tool. Pertama kita convert dulu, masukkan objeknya, di convert to curves, terus ini di bawah kita lurus, ini begini, kita masukkan objeknya, kemudian klik kanan convert to curves atau control key, kemudian kita edit, lakukan pengeditan dengan shape tool. Nah, ini pakai klik dulu di bagian garisnya. Kalau sudah ada seperti ini, nih ada tandanya, baru kita lanjutkan ke convert to curve. Jadi di sini ada menu di bagian property bar seperti yang saya bilang tadi, itu berubah setiap kita menggunakan toolnya. Jadi setelah itu diklik baru kita edit. Nah, seperti ini. Misalkan pot bunga seperti ini. Nah, jadi diusahakan agak diperbagus. Jadi seperti ini. Nah, jadi itu fungsi dari shape tool. Kemudian yang selanjutnya yaitu crop tool. Crop itu untuk memotong. Jadi misalkan caranya kita di sini punya sebuah objek, mau kita potong, misalkan tinggal kita pilih crop tool di sini, atau di sini kita bisa crop tool, kemudian kita seleksi yang mau kita potong, karena seperti itu. Nah, di drag and drop aja. Misalkan salah, itu bisa tekan tombol escape di keyboard di bagian kiri atas. Kalau sudah pas yang mau diseleksi, kita bisa perbesar dulu misalkan. Kemudian kita double klik di tengahnya. Seperti ini.
Jadi setelah di crop akan jadi seperti ini. Terus yang selanjutnya zoom tool. Nah, zoom tool ini untuk memperbesar dan memperkecil tampilan Corelnya. Jadi bisa memperbesar dan memperkecil. Di sini ada pengaturannya untuk di bagian property barnya ada to fit, kita langsung seperti ini. Misalkan nggak kelihatan seperti ini, caranya bagaimana? Langsung kita pilih zoom tool, terus diklik di bagian to fit. Nah, sudah kelihatan. Itu. Terus yang selanjutnya adalah pen tool. Nah, pen tool ini biasanya digunakan oleh orang yang sangat mahir dalam pembuatan vektor. Contoh misalkan pen tool ini seperti layaknya kita megang bolpen atau pensil biasa. Jadi kita bisa menggambar. Misalkan di sini kita mau menggambar sebuah daun seperti ini. Terus, nah, anggaplah dulu daun. Nah, jadi sudah ada ini pembuatannya menggunakan pen tool. Jadi pen tool ini sangat berguna untuk desainer-desainer yang apa istilahnya ya, yang berkompeten, yang memfokuskan dirinya itu di dalam desainer, pen tool itu pasti sering dipakai. Karena kenapa? Karena pen tool itu banyak gunanya. Bisa kita buat segi 4 seperti ini misalkan. Nah, ada juga yang bergelombang. Caranya yang bergelombang, klik di sini, kemudian klik lalu tahan dan tarik. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Kalau untuk membuat ini agak sudutnya lancip, tinggal tekan Alt di keyboard, kemudian arahkan ke notnya. Sini ada tulisan notnya, kemudian diklik. Baru ini akan membuat sebuah sudut. Tapi kalau tidak dipotong notnya, dia akan melanjutkan dari lengkungannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengakhiri ini bisa langsung ke sini ke not awal atau titik awal, atau bisa kita klik 2 kali atau double klik di misalkan ujungnya sampai sini. Jadi diklik 2 kali, double klik. Nah, jadi atau langsung ke ujungnya. Nah, jadi untuk mengakhiri ini jangan bisa langsung juga diklik ditahan seperti ini bisa. Atau bisa langsung diklik di lepas mouse-nya atau touchpad-nya. Nah, seperti ini. Ini yang untuk garis lurus. Kalau untuk garis melengkung seperti ini, itu diklik, ditahan, lalu ditarik ke arah yang mau digambar. Terus selanjutnya yaitu ada rectangle, di mana rectangle ini fungsinya untuk memasukkan segi 4 seperti ini. Terus yang selanjutnya yaitu ellipse. Ellipse untuk memasukkan lingkaran. Terus di sini ada polygon tool untuk memasukkan sisi. Terus yang nomor 9 ada text tool. Nah, teks ini untuk menambahkan teks. Nah, seperti ini.
Terus yang terakhir itu ada color palette, di mana fungsinya untuk mewarnai. Nah, ini saya urut lagi dari rectangle atau segi empat. Penambahan segi empat itu ada dua cara. Yang pertama, segi empat seperti ini. Ini panjang dan lebarnya tidak sama sisi. Untuk membuat segi empat yang sama sisi, yang persegi empat, jadi sisinya itu semuanya sama. Sebelum kita melakukan atau menambahkan di Corelnya, di lembar kerjanya, terlebih dahulu menekan tombol kontrol pada keyboard. Tekan kontrolnya, kemudian klik pada area kosong, kemudian ditarik, tahan, tarik. Nah, jadi seperti ini. Semua sisinya ini pasti sama. Atas, bawah, samping juga seperti itu. Terus lingkaran juga sama. Jadi kalau mau membuat lingkaran secara penuh, kita tinggal kontrol lalu klik, tahan, dan tarik seperti ini. Tapi kalau tidak menggunakan kontrol, perbedaannya seperti ini. Ya, terus yang ke-8 tadi ada poligon. Nah, poligon sama seperti ini. Ini yang tidak menggunakan tombol kontrol. Kemudian yang ini yang menggunakan tombol kontrol. Seperti itu ya. Terus untuk tulisan itu ada dua macam. Bisa kita masukkan tulisan secara per kalimat seperti ini. Atau kita bisa memasukkan tulisan secara paragraf seperti ini. Nah, kita ditulis misalkan seperti ini. Perbedaannya apa? Kalau tulisan yang bentuknya seperti ini, dia akan memanjang. Dia akan memanjang ke samping seperti ini. Nah, seperti itu. Terus kalau kita menambahkan yang namanya paragraf, tulisannya seperti ini, itu akan mengikuti dari lebar kotaknya ini. Cara membuat kotaknya ini atau melebarkan tinggal ditarik aja di samping atau di bawah seperti ini. Itu penambahan dari text tool. Kemudian di bagian warna, nah warna itu ada dua. Yang pertama itu ada warna fill, yang kedua itu ada warna outline. Di mana warna outline itu adalah warna garis tepinya ini, terus fill itu warna dasarnya. Dan saya contohkan seperti ini. Ini ada hitam. Nah, ini saya hapus dulu ini biar kelihatan bedanya. Di sini ada sebuah lingkaran di mana ada dua warna. Yang di tengah ini, yang oranye, itu namanya warna fill. Yang di luar ini, warna biru ini adalah warna outline. Terus untuk membuat warna fill-nya ini, tinggal kita pilih warnanya dan klik kiri. Nah, ini. Jadi kalau pakai mouse itu di bagian klik kirinya, klik kiri. Nah, di sini jangan lupa diklik dulu objeknya yang mau dikasih warna. Sekarang saya ganti jadi merah seperti ini. Dan untuk outline-nya itu tinggal kita klik kanan. Misalkan ini saya ganti jadi warna pink, ya, hijau. Nah, seperti ini.
Jadi ada dua warna di dalam Corel Draw itu. Yang pertama itu warna fill, yang kedua itu warna outline. Selain objek, juga warna ini berlaku pada tulisan. Ini misalkan ada sebuah tulisan. Di sini ada warna fillnya, misalkan saya kasih dua warna, itu bisa. Seperti ini, ada warna merah dan warna hitam. Nah, untuk outline-nya, misalkan mau dikasih warna biru. Nah, ini ada outline-nya. Nah, ini ada apa ya? Warna outline-nya sudah kelihatan. Kalau untuk tulisan, untuk mempertebal outline-nya itu ada di bagian bawah kanan. Ini gambar pensil, klik 2 kali. Nah, di sini ada pengaturan width-nya. Ini misalkan kita kasih 3 poin. Nah, jadinya seperti ini. Sudah kelihatan dari outline-nya. Misalkan mau outline mau kita ganti jadi warna lain, itu bisa langsung dari warna dengan cara klik kanan. Nah, seperti itu. Atau kita bisa masuk ke di bagian kanan bawah ini, kita klik 2 kali. Nah, kita bisa pilih yang bagian color ini. Kan kita ganti ke warna apa ya? Cyan. Oke. Nah, itu. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi itulah beberapa tool yang harus dipahami. Itu tool wajib. Ya, meskipun ini semuanya wajib dipahami, tapi itu adalah yang paling dasar. Yang pertama itu ada pick tool, kemudian shape tool, kemudian crop tool, zoom tool, dan pen tool. Terus selanjutnya rectangle tool, ellipse, polygon, text, sama color palette. Jadi di perwarnaan. Itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya akan saya bahas di pertemuan atau video-video selanjutnya. Di sini saya akan bahas lebih dalam lagi dari berbagai tool yang ada di Corel Draw ini. Jadi tunggu saja. Untuk yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan tinggalkan komen di bawah. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.